Dalam 2 tahun terakhir, banyak orang ngerasa ada yang aneh sama dunia kerja. Lowongan makin sedikit, gaji stagnan, tapi tuntutan makin tinggi. Dan yang bikin makin serem, AI berkembang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi. Dan menurut banyak analis global, situasi ini bakal memuncak di tahun 2026. Ada yang nyebutnya sebagai silent job crisis, gelombang perubahan yang pelan tapi pasti udah mulai terasa. Selamat datang di Gunomad Digital Nomad. Di video ini, gue bakal jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa 2026 bakal jadi titik balik buat banyak karir. Dan paling penting, strategi realistis yang bisa bikin lo tetap relevan dan punya penghasilan stabil bahkan saat ekonomi lagi nggak ramah sama banyak orang. Kalau stay sampai akhir video, lo bakal tahu penting cara paling realistis buat tetap bertahan dan tetap cuan di era AI. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, biar lo ngerti kenapa semuanya terasa beda. Chapter 1. Tanda-tanda krisis 2026 yang sudah mulai terlihat. Kalau lo perhatiin beberapa tahun terakhir ini, banyak banget perusahaan yang ngurangin karyawan pelan-pelan. Bukan karena bangkrut, tapi karena AI makin murah, makin pintar, dan nggak pernah capek. Contoh data, beberapa laporan global menyebut 40-70% pekerjaan rutin akan terpengaruh otomatisasi sebelum 2030. Di bidang kreatif, ribuan orang sudah kehilangan proyek karena klien pindah ke AI tools yang lebih cepat. Dan di startup tech, tren lean team with AI sekarang jadi standar baru. Pertanyaannya, apakah benar AI bakal membunuh semua pekerjaan? Jawabannya enggak, tapi ada hal yang harus lo tahu. Ini bukan cuma soal teknologi ngambil kerjaan manusia, ini soal manusia yang enggak siap pindah ke skill baru. Dan itu bawa kita ke bagian paling penting. Chapter 2. AI nggak akan menggantikan semua pekerjaan, tapi akan menggantikan tipe orang tertentu. Faktanya, AI itu bukan ngebunuh semua karier, dia cuma ngebunuh pola pikir lama. 3 poin penting. 1. AI nggak menggantikan orang yang bisa berpikir. AI cuma mengganti eksekusi, bukan intuisi, bukan judgement. 2. Orang yang ngerti AI bakal 10 kali lebih cepat dari orang yang nol pengetahuan. Bukan jenius, cuma ngerti tools. 3. Perusahaan lebih suka 5 orang plus AI daripada 20 orang manual. Efisiensi adalah realita baru. Jadi yang lagi terjadi sekarang bukan AI versus manusia, tapi manusia yang pakai AI versus manusia yang nggak pakai AI. Ada juga tipe orang yang justru naik kelas karena AI. AI navigator, bukan coder, tapi tahu cara memanfaatkan AI untuk hasil 5-10 kali lebih cepat. Strategic thinker, punya judgement manusia tapi eksekusi dibantu AI. Kreator operator hybrid, tahu sedikit semua hal plus bisa memanfaatkan banyak AI tools. Strategi bertahan hidup menuju 2026, simple, realistis, bisa mulai sekarang. Skill masa depan itu bukan skill berat, tapi skill yang AI sulit gantikan. Dan kabar baiknya, semuanya bisa dipelajari cepat. Skill 1, problem solving di era AI. Bukan cuma jawab, tapi merumuskan masalah dengan benar. Ini skill yang dipakai AI consultant dan growth strategist. Skill 2, prompt intelligence. Bukan sekadar ngetik prompt, tapi bikin AI menghasilkan output yang berguna. Skill 3, thinking system, future mindset. Cara mengambil keputusan jangka panjang di era teknologi makin cepat. Skill 4, skill digital yang high impact. Micro editing, AI automation, ideation, plus storytelling, research, and synthesis. Skill ini kecil-kecil tapi efeknya besar. Inilah skill yang dipakai top freelancer dunia buat naik kelas tanpa nambah jam kerja. Terus, gimana cara dapat cuan dari AI kalau lo masih pemula? Ini yang paling banyak ditanyain, karena kalau kita telat adaptasi, kita bakal kejebak. Cara realistis dapat penghasilan di era AI 2025 sampai 2026. Ini bukan cara instan, tapi cara yang beneran dipakai banyak orang. 1. Digital arbitrage. Arbitrage itu artinya selisih harga. Contoh simple, lo beli barang Rp10.000, lo jual Rp20.000, lo dapat selisih Rp10.000. Digital arbitrage sama persis, cuma barangnya bukan barang fisik, tapi jasa digital. Di era AI, lo bisa beli waktu murah dari AI. AI kerja cepat bahkan cuma 3-5 menit. Terus lo jual hasilnya ke orang yang butuh dengan harga wajar. Selisih itulah cuan kamu. Cari kebutuhan pasar, AI yang kerjakan 80%, lo ambil margin. Contoh, editing CapCut AI, jual ke UMKM. UMKM butuh konten tiap hari, tapi mereka nggak punya editor.
Lo pakai template AI, video selesai dalam 3-5 menit. Lo tinggal jual paket, AI bantu 80-90% kamu tinggal finishing. Thumbnail brand kit AI, jual template, jual sekali, cuan berkali-kali. Lo bikin template desain sekali pakai AI, terus lo upload ke marketplace kayak Gumroad atau Etsy. Satu template bisa terjual ratusan kali, modal waktu sekali, hasilnya berulang. Voice over AI, jual ke creator. Banyak YouTuber malu atau nggak sempat rekam suara. Lo bisa pakai AI voice realistis, suaranya rapih, enak, dan cepat. Lo jual jasa voice over cepat ke mereka. 2. AI enhance freelancing. Skill yang biasa di-boost sama AI bisa kerja cepat, harga tetap tinggi. Skill biasa jadi super cepat, harga tetap premium. Tidak harus jago. Skill yang lo punya sekarang bisa di-boost pakai AI. Contoh skill yang bisa langsung naik level. Desain dibantu AI buat variasi, revisi otomatis, ide cepat. Copywriting, AI bantu riset, struktur, rewrite. Social media admin, AI generate 20 konten dalam 10 menit. Programming dasar, AI bikin boilerplate, debug, generate code. Kenapa ini bekerja? Klien bayar hasil, bukan metode. Lu menyelesaikan 1-2 jam kerja dalam 20 menit. Income meningkat karena lu bisa ambil klien lebih banyak. 3. AI-based content creation faceless channel. Video edukasi, naratif konten. Effort kecil, peluang scale besar. Bikin konten tanpa nunjukin wajah, cocok untuk introvert atau yang mau otomatisasi. Tipe konten yang terbukti viral, video edukasi singkat, AI narasi plus footage stock, storytelling mystery/sejarah, motivational faceless, B-roll plus voiceover AI plus quotes, niche explainer, finance, technology, relationship. Kenapa ini worth it? Bisa bikin 30 video dalam satu hari kalau pakai workflow AI. Bisa di-scale jadi 2-5 channel sekaligus. Revenue dari AdSense plus afiliansi plus sponsorship. 5. Knowledge business AI assisted. Bukan jualan kursus AI, yang dijual adalah shortcut yang orang butuh, produk digital yang paling laku di tahun 2025, template, SOP bisnis, template postingan, workflow, ide, 100 niche bisnis, 365 content planner, SOP, cara onboarding pelanggan, cara proses order, workflow AI, prompt pack, automation pack. Kenapa ini laku keras? Orang lebih memilih beli solusi jadi daripada belajar dari awal. AI membantu lo memproduksi ratusan template dengan cepat. Tapi walaupun peluangnya besar, cara bertahan tetap butuh mindset baru. Mindset yang fit dengan perubahan 2026. Chapter 5. Mindset untuk bertahan di era 2026. Future mindset itu sederhana. 1. Bukan cepat tapi konsisten. Yang paling lambat pun menang kalau dia terus jalan. 2. Bukan paling pinter tapi paling adaptif. Setiap skill bisa dipelajari, yang penting mau belajar. 3. Skill bukan senjata, skill plus relevansi sama dengan kekuatan sebenarnya. 4. Jangan kejar semua peluang. Kejar satu peluang dan ulangi sampai jago. 5. Build leverage, bukan kerja lebih keras. Leverage bisa dari AI, sistem, audience, atau network. Sekarang lo udah punya gambaran utuh, kita simpulkan biar makin nancep. Kesimpulan, tahun 2026 bukan tahun kehancuran, tapi tahun seleksi. Bukan seleksi siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling siap. AI bukan ancaman, kecuali untuk orang yang diam. Tapi bisa jadi peluang besar kalau lo mulai bergerak dari sekarang. Kalau lo ngerasa video ini membuka sudut pandang baru, subscribe Gunomat. Di sini kita bahas AI, skill masa depan, dan cara survive di era teknologi. Tanpa rumit, tanpa ribet. Kerja dari mana aja, hasilin cuan pakai AI. Sampai ketemu di video berikutnya.